Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul. Saat ini, ada banyak orang yang tanpa ragu-ragu mengkritik dan merendahkan almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang lebih dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Mereka tidak segan-segan menyebutkan bahwa ajaran-ajaran beliau menyimpang dari kebenaran, mengandung bid'ah, bahkan dianggap kontroversial serta tidak sesuai dengan syariat Islam. Kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan pandangan dan ajaran Guru Sekumpul seringkali dengan mudah menyebarkan fitnah, mengejek, bahkan merendahkan beliau dengan cara yang sangat tidak pantas dan tidak sopan, tanpa mencoba memahami lebih dalam siapa sebenarnya Guru Sekumpul. Bahkan, ada sebagian yang dengan tegas menyatakan bahwa belajar ilmu dari Guru Sekumpul atau langsung mendapatkan ajaran darinya itu haram dan harus dihindari. Tentu saja sikap seperti ini sangat disayangkan, apalagi bila melihat betapa banyak tuduhan yang tidak memiliki dasar yang jelas terhadap beliau. Namun, benarkah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Guru Sekumpul itu menyimpang seperti yang sering dituduhkan? Apakah semua yang dikatakan oleh orang-orang yang menentang ajaran beliau itu benar adanya? Ustadz Adi Hidayat, seorang ulama besar yang sangat dihormati di zaman ini dan diakui keilmuannya oleh banyak orang, pernah memberikan penjelasan tentang siapa sebenarnya sosok Abah Guru Sekumpul. Beliau berbicara mengenai pandangannya tentang Guru Sekumpul yang bisa memberi pemahaman lebih mendalam mengenai siapa sebenarnya beliau. Berikut ini adalah apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang Guru Sekumpul yang bisa menjadi pencerahan bagi banyak orang. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul. Meskipun banyak orang yang berani menuduh Guru Sekumpul sesat dan menyimpang, kenyataannya justru Ustadz Adi Hidayat, seorang ulama besar dan tokoh terkemuka dari Muhammadiyah, dengan tegas membantah segala tuduhan tersebut. Beliau tidak ragu untuk menyatakan bahwa Guru Sekumpul adalah seorang wali Allah Ta'ala yang luar biasa. Bahkan Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa Guru Sekumpul termasuk dalam golongan waliyun min auliyaillah, yaitu para wali Allah Ta'ala yang memiliki kedudukan tinggi dan sangat dihormati di sisinya. Sebuah pernyataan yang membuktikan betapa besar martabat Guru Sekumpul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun banyak orang yang tidak memahami dan seringkali merendahkan beliau. Abah Guru Sekumpul, yang nama aslinya Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, adalah seorang ulama yang sangat dihormati di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Banjarmasin, Kalimantan. Beliau dikenal sebagai keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Keluarga beliau berasal dari garis keturunan yang syarat dengan warisan ilmu dan spiritualitas yang mendalam, sebuah tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Garis keturunan beliau dapat ditelusuri dari Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang kemudian bersambung ke Abdul Manaf bin Muhammad Saman, Sa'ad bin Abdullah Mufti bin Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin, hingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan. Abah Guru Sekumpul lahir pada malam Rabu, tepatnya pada tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah, atau pada tanggal 11 Februari 1942 Masehi, di Desa Tunggul Irang, sebuah daerah yang terletak di seberang Martapura. Nama asli beliau semula adalah Kusyairi, namun karena sering sakit sejak kecil, keluarga merasa perlu menggantinya menjadi Muhammad Zaini, sebuah nama yang akhirnya melekat dan dikenang banyak orang. Meski menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan sejak kecil, perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul justru menjadi titik awal dari perjalanan spiritual yang sangat berpengaruh bagi banyak orang. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang dihormati, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan banyak inspirasi dengan ajaran-ajarannya yang mendalam. Panggilan Abah Guru Sekumpul bukan hanya sekadar nama, tetapi sebuah simbol dari kebijaksanaan dan kelembutan hati yang beliau miliki, yang kemudian menginspirasi ribuan jamaah dalam perjalanan keagamaan mereka.
Abah Guru Sekumpul lahir di kampung keraton dari pasangan Syekh Abdul Ghani, yang selain mengajar santri, juga bekerja sebagai buruh penggosok batu intan. Meski kehidupan ekonomi keluarga beliau serba kekurangan, hal ini tidak menghalangi semangat beliau untuk mengejar pendidikan agama yang baik. Pendidikan pertama beliau peroleh dari ayah dan neneknya, Nyai Salbiah, yang mendidik dengan cara yang sangat disiplin dan penuh ketegasan. Selain itu, pamannya, Syekh Seman Mulia, juga turut memberikan pengawasan dan dorongan bagi beliau untuk terus menuntut ilmu agama. Pada usia 5 tahun, Kiai Zaini Muda mulai mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan guru Hasan Pesayangan di kampungnya. Tak lama kemudian, pada usia 6 tahun, beliau melanjutkan pendidikan formalnya di Madrasah Kampung Keraton, yang menjadi pijakan pertama beliau dalam menapaki pendidikan agama secara lebih terstruktur. Setahun setelah itu, ketika Kiai Zaini masih berusia 7 tahun, beliau melanjutkan pendidikan agama ke Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di pesantren ini, beliau menghabiskan 12 tahun untuk menimba ilmu, mulai dari tahun 1949 hingga 1961. Pada tahun 1949, beliau memulai pendidikan di tingkat ibtidai, dan di tahun 1955, saat usianya baru menginjak 13 tahun, beliau melanjutkan ke tingkat sanawiyah di pesantren yang sama. Dengan tekad dan semangat belajar yang luar biasa, Guru Sekumpul berhasil menyelesaikan pendidikan formalnya pada tahun 1961 saat usianya baru 19 tahun, dengan hasil yang sangat memuaskan, yaitu mumtaz atau sangat memuaskan. Namun, perjalanan belajar Kiai Zaini Muda tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di pesantren Darussalam Martapura. Beliau juga sangat aktif mengikuti berbagai halaqah di rumah-rumah para ulama yang ada di sekitar Martapura, sebuah kebiasaan yang sangat umum di kalangan santri pesantren tersebut. Tetapi, pengalaman beliau dalam menuntut ilmu tidak berhenti di Martapura saja. Kiai Zaini juga meluaskan pencariannya akan ilmu dengan mendatangi beberapa guru besar di luar daerah, seperti Kiai Haji M. Aini di Kampung Pandai Kandangan dan Kiai Haji Muhammad di Gadung Rantau. Kedua ulama ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan spiritualitas dan pemahaman agama beliau. Pada sekitar tahun 1965, ketika Kiai Zaini berusia 23 tahun, beliau melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu ke Bangil bersama pamannya, Kiai Haji Seman Mulia. Di Bangil, beliau mendapat bimbingan langsung dari Syekh Muhammad Syarwani Abdan, seorang ulama yang sangat dihormati. Dari Syekh Muhammad Syarwani, beliau mendapatkan petunjuk tentang aspek-aspek spiritual dalam Islam yang sangat mendalam. Setelah mendapatkan bimbingan yang berharga tersebut, Syekh Muhammad Syarwani menyarankan agar Kiai Zaini melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Makkah Al-Mukarramah untuk mendalami ajaran sufistik lebih lanjut, dan beliau pun kemudian melanjutkan perjalanan ke sana untuk berguru kepada Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Perjalanan spiritual ini semakin memperkaya pemahaman dan kedalaman ilmu agama Kiai Zaini yang nantinya akan mempengaruhi banyak orang di sekitarnya. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah, Abah Guru Sekumpul singgah di Bogor untuk bertemu dengan Kiai Falak, yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Falak. Di sana, beliau menerima ijazah dan sanad dalam ilmu suluk dan thoriqoh, yang menjadi salah satu bekal penting dalam perjalanan spiritualnya. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan berhaji ini sangat dimanfaatkan oleh Abah Guru Sekumpul, bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk mendalami ilmu lebih dalam di bawah bimbingan langsung dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Di Makkah, beliau juga diberikan berbagai kitab tasawuf yang sangat berharga, yang akan menjadi bekal spiritual penting dalam perjalanan beliau sebagai seorang guru dan pemimpin agama di Indonesia. Dengan demikian, Abah Guru Sekumpul tidak hanya mempelajari ilmu tasawuf dan suluk secara mendalam dari satu atau dua ulama, tetapi beliau telah mendapatkan pengajaran langsung dari 3 ulama besar yang sangat dihormati. Pertama, dari Syekh Muhammad Syarwani Abdan di Bangil Pasuruan, kemudian Mama Falak di Bogor, dan yang terakhir, Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Makkah Al-Mukarramah. Ilmu yang beliau pelajari tidak hanya terbatas pada tasawuf, tetapi juga meluas ke berbagai aspek spiritual lainnya.
Sanad keilmuan beliau terhubung erat dengan sejumlah ulama besar, terutama di Makkah, seperti Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyath, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Kiai Haji Falak di Bogor, dan Syekh Ismail Al-Yamani. Kecintaan Abah Guru Sekumpul terhadap ilmu dan semangat beliau untuk menjalin silaturahmi dengan para ulama membuat beliau tidak hanya memiliki banyak guru di Kalimantan, Jawa, dan Madura, tetapi juga di Timur Tengah, khususnya di Makkah Al-Mukarramah. Diperkirakan jumlah guru yang pernah membimbing beliau dalam perjalanan spiritual dan ilmiah, beliau mencapai sekitar 179 hingga hampir 200 orang. Ini menunjukkan betapa luasnya pencarian ilmu beliau dan betapa besar jaringan ulama yang beliau bangun sepanjang hidupnya. Teman-temanku seiman, pada awal tahun 2000-an, kesehatan Abah Guru Sekumpul mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Beliau mulai menghadapi berbagai masalah kesehatan yang mengganggu, dan seiring dengan kondisi tubuhnya yang semakin memburuk, kegiatan pengajaran dan pengajian rutin yang biasa beliau selenggarakan pun terganggu. Beberapa pengajian terpaksa diliburkan, bahkan ada yang tidak diadakan selama berbulan-bulan lamanya. Meski begitu, meskipun kesehatannya terus memburuk, Abah Guru Sekumpul tidak menyerah begitu saja. Beliau tetap berusaha memberikan pengajaran kepada para jamaahnya dari dalam rumah, bahkan pengajian beliau tetap disiarkan melalui televisi. Walaupun terkadang beliau hanya bisa duduk, atau bahkan berbaring, semangat beliau untuk tetap berbagi ilmu tidak pernah padam. Para jamaah yang biasanya hadir langsung di Mushola Ar-Raudhah tetap bisa mengikuti pengajian beliau melalui siaran tersebut, meskipun tidak dapat hadir secara langsung. Pada tahun 2005, kondisi kesehatan Abah Guru Sekumpul semakin menurun drastis. Beliau akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah menjalani perawatan selama 10 hari, beliau akhirnya kembali ke Martapura pada subuh Rabu, 5 Rajab 2424 Hijriah atau 10 Agustus 2005 Masehi. Namun, tak lama setelah itu, Abah Guru Sekumpul yang begitu karismatik dan dihormati akhirnya meninggal dunia pada usia 63 tahun, usia yang sama dengan usia wafat Rasulullah SAW. Jenazah beliau dimakamkan di kompleks Sekumpul, di samping Mushola Ar-Raudhah, berdekatan dengan makam pamannya, Kiai Seman Mulia, dan ibundanya. Wafatnya beliau meninggalkan kesedihan mendalam, namun ajaran dan warisan ilmu yang beliau tinggalkan terus hidup dalam setiap doa dan langkah para jamaah yang selalu mengenang beliau. Wallahu a'lam bis-shawab.